Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Mutamam MED selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian LASKI. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya selaku penulis dapat menyelesaikan tugas proposal penelitian ini dengan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam panjatkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita diberi syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Nah, dalam video kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Ikhlasul Amal dengan NIM 2120259 akan mempresentasikan tentang hasil proposal penelitian dalam rangka untuk memenuhi tugas UAS atau ulangan akhir semester metode penelitian. Dalam proposal yang saya buat ini, judulnya yaitu tentang upaya menanamkan nilai-nilai Islami pada peserta didik melalui keteladanan guru dan kegiatan keagamaan di SMP Negeri 14 Kota Pekalongan. Nah, dalam pembahasannya nanti akan terbagi dalam beberapa subbab, yaitu yang pertama latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, yang kelima penelitian terdahulu, dan yang keenam metode penelitian. Kita mulai dari subbab pertama, yaitu latar belakang masalah. Secara umum pendidikan itu sendiri kan merupakan usaha atau upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi diri guna untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau kepribadian. Nah, bagi kehidupan itu sendiri kan pendidikan merupakan hal yang wajib bagi seluruh manusia. Dari manusia itu lahir hingga akhir hayatnya, mereka harus terus melakukan pendidikan, melaksanakan pendidikan. Menurut Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 itu dijelaskan bahwa pendidikan adalah suatu upaya usaha yang sadar dan terencana untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, atau bangsa dan negara. Nah, biasanya kan dalam tentang pendidikan ini ya, mayoritas orang itu menganggap bahwa pendidikan itu hanya berguna untuk memperoleh segi pengetahuan saja ya, atau kognitifnya saja. Padahal sejatinya pendidikan itu bukan hanya untuk memperoleh pengetahuan, namun juga untuk memperoleh keterampilan maupun untuk mengembangkan kepribadian atau sikap. Nah, dalam kepribadian ini kan setiap orang harus berusaha untuk mendapatkan kepribadian yang baik. Maka dari itu pendidikan itu merupakan faktor utama dalam membentuk kepribadian siswa agar siswa itu menjadi lebih baik lagi. Nah, dalam membentuk kepribadian itu sendiri tentunya memerlukan seorang pengajar atau seorang pembimbing ya, agar
dapat membantu peserta didik agar menjadi lebih baik lagi. Jadi harus ada seorang pembimbing itu. Nah, maka dari itu komponen utama dalam suatu pendidikan itu adalah guru. Nah, guru itu yang nantinya akan mengembangkan siswa-siswanya agar menjadi lebih baik lagi. Maka dari itu seorang guru harus memiliki kualitas yang baik. Nah, jika guru itu kualitasnya tidak baik, otomatis muridnya akan ikut tidak baik juga. Jadi seorang guru itu ya seharusnya mampu mengembangkan pengetahuan, keterampilan maupun sikap, dan yang nantinya ketiga hal itu akan disalurkan, akan diajarkan kepada anak didiknya agar menjadi orang yang lebih baik. Nah, seorang guru itu segala ucapan itu harus benar karena akan dipercaya oleh muridnya. Jadi kemudian dalam hal perbuatan itu juga seorang guru harus mencontohkan hal yang baik karena akan ditiru. Seperti dalam pepatah Jawa itu dikatakan guru itu digugu dan ditiru. Digugu ya maksudnya segala ucapan yang disampaikan guru kepada muridnya tentunya akan dipercaya oleh muridnya. Ditiru ya maksudnya segala perbuatan yang dilakukan seorang guru itu pasti nantinya akan dicontoh oleh muridnya. Oleh sebab itu guru itu bukan hanya bertugas untuk mengajar saja, mengajar hanya dalam arti mengajar materi saja, karena pengetahuan saja tidak akan cukup untuk merubah atau menanamkan nilai-nilai Islami. Misal seorang siswa itu mengetahui hukum ini, hukum itu, namun dia tidak pernah mempraktekannya, maka akan sia-sia saja pengetahuan. Maka dari itu seorang guru harus mampu menyampaikan materi dan juga harus mampu memberikan hal-hal kebiasaan yang baik agar dicontoh oleh muridnya. Nah, umumnya pendidikan itu sendiri sangat berperan dalam menanamkan nilai-nilai Islami, terutama pendidikan agama Islam. Yang menurut Ahmadi, pendidikan agama Islam itu adalah usaha untuk mewujudkan manusia yang sempurna, yang biasa disebut dengan insan kamil, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Maksudnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, pendapat dari Ahmadi itu juga sesuai dengan pendapat dari Zakiyah Derajat yang mengatakan bahwa pendidikan agama Islam itu mampu membentuk kepribadian manusia yang menjadi insan kamil. Dalam proses pendidikan Islam itu ya harus berlandaskan kepada ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi pendidikan agama Islam itu ya suatu pendidikan yang berperan penting ya dalam menanamkan nilai-nilai Islami pada peserta didik. Kemudian dalam menanamkan nilai-nilai Islam itu tentunya harus ada cara atau metode. Nah, dalam hal ini penulis mengambil dua cara, yaitu yang pertama melalui keteladanan guru dan yang kedua melalui kegiatan keagamaan. Nah, melalui keteladanan guru itu merupakan suatu metode. Jadi keteladanan itu merupakan suatu metode yang efektif untuk menumbuhkan akhlak yang baik pada peserta didik. Nah, contohnya dengan memberi latihan, pembiasaan dan nasihat-nasihat yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Kemudian dengan keteladanan itu juga mampu membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islami. Nah, kemudian tadi yang kedua melalui kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan ini juga merupakan cara dalam menanamkan nilai-nilai Islami
Sebab ya dalam zaman sekarang kan banyak orang yang menyibukkan dirinya untuk teknologi, untuk HP, padahal itu daripada di kegiatannya itu dilakukan untuk mengurusi teknologi saja, lebih baik digunakan untuk melakukan kegiatan keagamaan. Nah, dalam hal ini masalah-masalah yang membuat penulis itu tertarik untuk meneliti tentang judul ini, yaitu ada beberapa masalah. Yang pertama itu karena tadi sekarang teknologi itu ya semakin canggih, sehingga banyak anak-anak yang lebih menyibukkan diri kepada teknologi itu, sehingga mereka melupakan tentang agama, melupakan tentang ajaran agama Islam. Maka dari itu, agar mereka itu tidak melupakannya, maka perlu diberikan penanaman nilai Islami, yaitu dengan melalui teladan dan kegiatan keagamaan. Kemudian masalah yang kedua itu karena pada saat ini juga banyak siswa-siswa itu yang malah berperilaku tidak baik, yang mereka malah sering berkelahi di kelas, mungkin dengan kelas lain juga, misal tawuran. Kemudian ada juga siswa-siswa yang sering membolos, sering berkata-kata tidak sopan. Kata itu perlu diajarkan, perlu ditanamkan nilai-nilai Islami. Dan masalah yang ketiga itu adanya stigma itu karena anggapan di banyak masyarakat itu menganggap, atau stigma sosial mengatakan bahwa pendidikan di sekolah umum atau di sekolah negeri itu biasanya sulit untuk menanamkan nilai Islami karena materi agamanya itu memang sedikit ya. Jadi di sekolah umum itu memang materi agamanya sedikit. Nah, sebab itu bagaimana di dalam sekolah negeri itu menanamkan nilai-nilai Islam itu, bagaimana caranya? Kata itu, ketiga hal itu menjadikan latar belakang masalah. Jadi penulis menganggap bahwa penelitian ini penting dilakukan karena adanya masalah-masalah tersebut. Kemudian untuk selanjutnya yaitu sebab yang kedua, rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini kan berkaitan dengan nantinya topik yang akan dibahas di pembahasan. Nah, rumusan masalah yang pertama itu apa yang dimaksud dengan penanaman nilai-nilai Islami. Yang kedua yaitu bagaimana upaya menanamkan nilai-nilai Islami melalui keteladanan guru. Yang ketiga yaitu bagaimana upaya menanamkan nilai-nilai Islami melalui kegiatan keagamaan. Sebab yang ketiga yaitu tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk mengetahui apa itu penanaman nilai-nilai Islami. Yang kedua untuk mengetahui upaya menanamkan nilai-nilai Islami melalui keteladanan guru. Yang ketiga untuk mengetahui upaya menanamkan nilai-nilai Islami melalui kegiatan keagamaan. Sebab yang keempat yaitu manfaat penelitian. Ini dibagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Nah, secara teoritis ini penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi semua mahasiswa maupun dunia pendidikan. Jadi untuk semua pelajar, baik itu yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia. Dalam hal ini harus berkaitan dengan upaya menanamkan nilai-nilai Islami
kepada peserta didik melalui keteladanan guru dan kegiatan keagamaan. Dan yang kedua, secara praktisnya itu dibagi 3, yaitu bagi penulis, bagi pendidik, dan bagi peserta didik. Bagi penulis itu sendiri yaitu untuk memperluas pengetahuan dan wawasan tentang penanaman nilai-nilai Islami kepada peserta didik melalui keteladanan guru dan kegiatan keagamaan yang dilakukan di sekolah. Kemudian bagi pendidik itu untuk memperluas pengetahuan dan wawasan pendidik tentang bagaimana menanamkan nilai-nilai Islami kepada peserta didik melalui keteladanan dan kegiatan keagamaan agar peserta didik tersebut mau menerapkan nilai-nilai tersebut. Dan bagi peserta didik itu sendiri untuk memperluas pengetahuan dan wawasan tentang pentingnya menerapkan nilai-nilai Islami sehingga sikap dan kepribadian peserta didik itu sesuai dengan ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Dan sebab yang kelima yaitu penelitian terdahulu. Dalam ini yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fathur Razi pada tahun 2019 yang berjudul Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam melalui ekstrakurikuler keagamaan untuk menumbuhkan karakter Islami di SMK Negeri 51 Jakarta. Penelitian yang dilakukan Fathur Razi itu mengacu pada kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yang diharapkan dengan kegiatan tersebut itu mampu menambah atau menumbuhkan mengembangkan pengetahuan agama Islam serta keterampilannya sehingga dapat mewujudkan karakter peserta didik yang Islami. Kemudian yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Amelia Contessa pada tahun 2018 yang berjudul Efektivitas Keteladanan Guru PAI dalam Penanaman Nilai-Nilai Agama Islam pada kelas 2 SMKS 21 Analisis Kesehatan Kowi Sahab Kota Bengkulu. Penelitian yang disusun oleh Amelia Contessa ini bertujuan untuk menguji tingkat keberhasilan apakah efektif atau tidak ya, untuk menguji tingkat keberhasilan dalam menanamkan nilai-nilai agama Islam melalui metode keteladanan dalam menumbuhkan nilai-nilai Islami. Berikutnya yaitu metode penelitian. Sebab ke-6, metode penelitian. Metode penelitian sendiri ini dibagi menjadi 2, yaitu jenis penelitiannya dan teknik pengumpulan data. Nah, yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Jadi penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya dibagi menjadi 2 ya. Kemudian dengan dibagi 2 yaitu data primer dan data sekunder. Nah, dalam memperoleh data primer ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu yang pertama observasi dan yang kedua wawancara. Observasi itu sendiri penulis melakukannya di SMP 14 Kota Pekalongan. Dalam observasi ini, penulis memperoleh data-data yaitu terkait tentang kegiatan keagamaan di sana dan keteladanan seorang guru. Jadi tadi stigma sosial itu mengatakan bahwa pendidikan di SMP negeri itu materinya itu sedikit ya.
sehingga mereka itu bagaimana cara mereka itu dalam menumbuhkan nilai Islami, padahal materi keagamannya itu sedikit. Ternyata setelah saya observasi, saya menemukan beberapa data informasi bahwa di sana itu ternyata walaupun materinya itu sedikit, tetapi kegiatan keagamaannya cukup banyak ya. Kemudian seorang gurunya juga membiasakan memberikan keteladanan yang baik. Nah, terkait dengan kegiatan keagamaan itu di SMP Negeri 14 Kota Pekalongan itu dibagi menjadi beberapa kegiatan, yaitu yang pertama kegiatan harian. Jadi kegiatan yang dilakukan setiap mereka berangkat ya, yaitu hari Senin hingga Sabtu. Nah, itu yang pertama kegiatan tadarus Al-Quran yang biasa dilakukan di pagi, pada waktu pagi. Kemudian dilanjutkan dengan sholat duha. Setelah itu di waktu siangnya mereka melaksanakan sholat duhur berjamaah. Kemudian yang kedua kegiatan mingguan. Setiap 1 minggu sekali mereka melaksanakan yaitu kegiatan PTQ ya. PTQ dan hafalan juz ke-30 atau hafalan juz amma. Kemudian yang ketiga kegiatan bulanan, yakni setiap bulan Ramadan. Dalam kegiatan di bulan Ramadan ini mereka melakukan kegiatan pesantren kilat yang dilakukan 2 hari sekali dan dilakukan bergantian dari kelas 7, 8, dan 9. Nah, biasanya mereka itu ketika misal hari ini kelas 7 melakukan kegiatan pesantren kilat, kemudian 2 hari berikutnya kelas 8 dan 2 hari berikutnya kelas 9, kemudian 2 hari berikutnya lagi kembali ke kelas 7, dan itu dilakukan selama bulan Ramadan. Nah, kegiatan pesantren kilat itu sendiri meliputi pengajian dan khotmil Quran yang dilaksanakan pada pagi hari. Kemudian ada kegiatan tahunan. Kegiatan tahunan ini yaitu peringatan Maulid Nabi dan Isra Mi'raj serta latihan kurban. Berikutnya yaitu terkait dengan observasi. Kemudian wawancara. Penulis mewawancarai langsung kepada guru PAI di SMP 14 Kota Pekalongan. Kemudian tadi observasi dan wawancara itu yaitu data primer. Sekarang pembahasan tentang data sekunder. Dalam memperoleh data sekunder itu sendiri, penulis menggunakan sumber-sumber dari jurnal, artikel, majalah, dan buku-buku yang relevan untuk digunakan dan sesuai dengan apa yang diteliti oleh penulis. Cukup pembahasan presentasi terkait proposal penelitian penulis, saya rasa cukup. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata maupun ada kekurangan-kekurangan dalam isi dari proposal penelitian yang penulis buat. Dan penulis mengucapkan terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.